kenapa sih saya mendukung Jokowi? Dan sampai detik ini kenapa saya terus mendukung Jokowi tanpa lelah? Kenapa? Ya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Muhammad. Alhamdulillah tidak terasa ternyata sampai juga di episode yang ke-100 di program Okidung di channel 2045 TV ini. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat para penonton yang sudah memberikan dukungan, baik yang sudah subscribe, kemudian yang sudah like, yang sudah share, dan yang sudah komentar, baik itu positif, negatif. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat semua penonton di channel 2045 TV ini. Nah, dalam program yang ke-100 kali ini, saya ingin menyampaikan banyak sekali cerita dan ingin sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh netizen terkait kenapa sih saya mendukung Jokowi dan sampai detik ini kenapa saya terus mendukung Jokowi tanpa lelah. Kenapa? Saya akan menceritakan semua itu eksklusif yang ke-100 episode kali ini. Awal mula saya mendukung Jokowi itu ketika waktu itu saya di Malaysia ya. Waktu itu saya masih ada urusan kerjaan lah di sana, jadi pulang pergi Indonesia Malaysia itu 2 bulan sekali pasti pulang pergi. Nah, waktu itu saya ingat Jokowi itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan kemudian banyak orang yang membicarakan terkait soal Jokowi pada saat itu. Ya wajar saja, namanya juga Gubernur DKI Jakarta. Tentu banyak media baik lokal, nasional maupun internasional ini yang menyorot terkait kinerja dari Gubernur DKI Jakarta pada saat itu ya Pak Jokowi. Nah, termasuk saya sendiri yang pada saat itu kepo, ingin mencari tahu siapa sih sosok Jokowi ini. Ternyata rekam jejak Jokowi ini saya ketahui dia mantan wali kota Solo 2 periode, yang mana pada periode kedua itu dia ini dipilih lebih dari 90% masyarakat Solo. Ini tentu sangat luar biasa sekali. Dan pada saat itu saya mulai mencari tahu apa aja sih yang dikerjakan Jokowi di Solo ini. Ternyata banyak hal, mulai dari penataan PKL, kemudian pasar-pasar itu ditata sedemikian rupa sehingga menjadi bagus, ya kan. Nah, kemudian pada saat itu saya tertarik dengan sosok Jokowi juga yang terlihat sederhana. Orangnya ini suka belusukan. Itu yang saya suka. Beda jauh ketika kita melihat kebanyakan dari pejabat ya. Mereka ini lebih senang duduk manis di kantor ASEAN, ya kan. Nah, saya melihat Jokowi ini sosok yang berbeda. Makanya saya tertarik dengan Jokowi, apalagi pada saat dia ini dicalonkan menjadi Presiden RI. Nah, saya lebih senang lagi karena apa? Karena kalau kita membandingkan dengan presiden yang sebelumnya, 10 tahun yang sebelumnya, era SBY, ini sangat-sangat jauh sekali karakternya. Yang mana Presiden SBY itu kan karakternya yang yang serba stylish, yang modis, ya kan? Jauh lah kalau kita bandingkan dengan Jokowi yang terlihat lebih sederhana, apa adanya, suka belusukan, dan suka berbau dengan masyarakat kalangan bawah, ya kan. Itu yang membuat saya itu semakin tergerak ingin mendukung sosok Jokowi ini. Dan tentu bukan hanya dari segi penampilan saja, tapi rekam jejak itu juga menjadi yang sangat penting. Dan itulah kenapa saya mencari tahu bagaimana rekam jejak Jokowi pada saat di Solo. Ya tentu kalau yang didapat apa ya? Kalau yang didapat saya rasa sih ya ini contoh misalnya ya pembangunan apa yang dikerjakan Jokowi selama ini. Apa yang kita dapatkan, apa yang saya dapatkan ya tentu itu jangka panjang. Yang bisa kita nikmati ini jangka panjang pada saat kemudian nanti apa yang telah dibangun Jokowi ini sudah berhasil. Contohnya ya infrastruktur. Banyak sekali pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh Jokowi dan itu tentu akan bisa dinikmati bukan pada saat ini tapi bisa 10 tahun, 20 tahun, bahkan sampai 100 tahun kemudian itu nanti akan dinikmati oleh generasi masa depan kita, anak cucu kita ke depan. Saya rasa sudah banyak kok, mulai dari Sabang sampai Merauke ini pembangunan yang dibangun oleh Jokowi. Bahkan di Aceh juga sekarang sudah ada tol, ya kan? Dan tidak hanya di Aceh, bahkan di daerah-daerah lain ini pembangunannya juga sangat masif, mulai dari bandara, mulai dari pelabuhan, kemudian pos lintas batas, jalan tol, jalan non-tol. Banyak
banyak hal lah saya kira yang sudah dibangun oleh Jokowi saat ini. Nah, ini juga menarik. Saya ingin menyampaikan bahwasannya banyak orang yang belum tahu saya ini, ya kan, Yusuf Muhammad. Bagaimana sih kok bisa disebut dengan Yusuf Dundung? Pada saat saya masih bujangan, zaman saya masih bujangan, belum berkeluarga. Ya saya ini kan sering ngopi dengan teman-teman di warung, di kafe, ya kadang makan di restoran, di PKL pedagang kaki lima. Saya sering mengajak teman-teman gitu, mesti saya ini yang bayari. Jadi itulah mungkin teman-teman ini kemudian menyebut saya Yusuf Dundung. Yang mana Dum-dum itu artinya ya bagi-bagi dalam bahasa Jawanya. Bahasa Jawanya itu dum-dum itu artinya bagi-bagi. Makanya dipanggil dengan Yusuf Dum-dum. Karena apa ya? Karena saya suka berbagi. Entah itu ngopi dengan teman, mesti saya yang bayar. Entah itu makan, mesti saya yang bayar. Jadi ya mungkin dari itulah kemudian saya dipanggil dengan sebutan Yusuf Dum-dum oleh teman-teman akrab saya. Ya tapi tentu saat ini ketika saya sudah berkeluarga ya tidak lagi sesering seperti yang dulu saya lakukan. Karena apa ya, maklumlah sudah berkeluarga ya kan. Kalau saya bagi-bagi seperti itu terus ya gimana juga ya kan, namanya juga sudah berkeluarga. Ya itulah awal mula kenapa saya kemudian dipanggil dengan sebutan Yusuf Dundung. Ya responnya sih biasa saja ya. Karena apa ya? Karena saya sendiri merasa ya biasa juga, tidak merasa lebih tenar atau gimana ya. Saya biasa saja, aktivitas saya seperti biasa, ngopi juga seperti biasa. Ya nggak ada yang spesial sih, nothing spesial bagi saya. Ya saya tetap menjalani rutinitas seperti biasa saja. Ya tapi kalau mungkin ada yang teman-teman di dunia media sosial, yang aktif di media sosial, mungkin sebagian ini ada yang kenal saya, minta foto juga ada. Misalkan pada satu acara pada saat itu di Surabaya pernah bicara mengenai kebangsaan. Pada saat itu saya diundang menjadi salah satu pembicara, dan kemudian ada teman atau netizen yang pada saat itu hadir dan kemudian meminta foto dengan saya. Ya kalau tetangga saya nggak tahu sih. Kalau selama ini sih saya rasa baik-baik saja sih, nggak ada yang menghujat saya atau memusuhi saya secara langsung, tidak ada sih. Ya saya nggak tahu pastinya seperti apa. Yang mungkin kalau yang banyak haters saya ya di media sosial mungkin ya. Karena kalau Anda tahu isi inbox di media sosial saya ini semuanya hampir ini isinya hujatan semua. Ya, tapi ya saya menanggapi itu semuanya biasa saja sih. Yang penting kalau kita bermain media sosial ini jangan terlalu baper, ya kan? Jangan terlalu diambil hati. Ya biasa saja. Saya kira semua itu sudah terlatih kalau bagi saya secara pribadi. Karena sudah terlalu sering. Ya itu saja sih kalau menurut saya. Ya kalau pas-pasan di jalan ya pernah sih sekali. Pada saat itu saya ke bengkel servis, kemudian ternyata salah satu satpamnya itu kenal dengan saya, menyebut saya, oh ini yang host di 2045 TV ya, ini Mas Yusuf Muhammad ya. Ya pada waktu itu sih saya mengelak, mencoba untuk menghindar, ya, takutnya ini hater atau gimana ya kan. Ternyata pada saat itu enggak, ternyata dia fans dan malah minta foto dengan saya juga pada saat itu. Ya saya nggak bisa mengelak lagi, sudah kelihatan jelas mukanya ya kan. Jadi ya terpaksa harus mengaku juga pada saat itu. Ya tapi ya alhamdulillah lah, kalau untuk hater sih selama ini belum pernah. Kalau saya kira masih aman-aman saja sih. Ya semoga aman seterusnya. Ya kalau keluarga sih alhamdulillah enggak ya. Mungkin karena saya memang jarang ekspos keluarga. Yang banyak kan di media sosial kan cuma foto saya pribadi. Jadi ya mungkin ancaman itu ya cuma dari saya saja. Dan di inbox saya itu banyak memang mereka ngancamnya ke saya saja. Jadi nggak ada ke keluarga, insya Allah aman-aman lah. Ya kalau pengalaman enak apa ya? Kalau pengalaman nggak enaknya dulu ya. Kalau pengalaman nggak enaknya ini banyak juga sih.
ya termasuk dikatain buzzer lah, kemudian dikatain penjilat, rezim, kemudian dikatai apa ya, cebong apa segala macam. Tapi ya menurut saya itu hal yang biasa saja. Karena apa? Itu cuma adanya di media sosial. Tapi kalau di dunia nyata seperti ini, yang nggak ada tuh yang ngata-ngatai seperti itu. Ya menurut saya menjadi relawan Jokowi ini sangat berat. Karena apa? Karena kita harus melawan berbagai serangan fitnah yang begitu masif dilontarkan oleh pihak oposisi dan pembenci. Bahkan kita tahu baru-baru ini saja yang soal terkait libur Maulid Nabi digeser saja, ini sudah menjadi bahan gorengan. Belum lagi kebijakan-kebijakan lain. Kebijakan pemerintah banyak juga yang digoreng, kemudian difitnah, dipelintir segala macam. Akhirnya masyarakat ini menjadi bingung. Nah, inilah tugas-tugas saya, relawan seperti ini, kemudian meluruskan, melawan, memberikan counter terhadap informasi-informasi yang tidak jelas, informasi fitnah, hoax yang dilakukan oleh pihak oposisi ataupun para pembenci pemerintah pada saat ini. Nah, sedangkan kalau yang enak itu ya, mungkin kalau enak itu ya bukan enak sih. Mungkin lebih tepatnya suatu kebanggaan ya bagi diri saya pribadi ketika mendukung orang yang saya rasa orang ini benar, orang ini baik, maka jangan sampai kita biarkan orang baik ini berjalan sendirian. Ya mungkin kebaikan yang saya dapatkan ya untuk anak cucu saya nanti ketika apa yang dibangun Jokowi ini sudah jadi semua, sudah bisa dinikmati bersama-sama. Bagaimana kemudian infrastruktur itu semua dibangun tidak kalah dengan negara-negara maju lainnya, ya kan? Nah, inilah yang akan menjadi legasi bagi anak cucu kita. Apa yang telah dibangun oleh Jokowi ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi anak dan cucu kita di masa yang akan datang nanti. Ya, kalau pengalaman lucu saya ingat pada saat Pilpres 2014 ya, pada saat itu awal-awal itu saya pernah menemui Jokowi pada saat Jokowi ini datang di suatu kampanye Pilpres di salah satu daerah yang mana lokasinya itu di Pasar Ikan. Nah, pada saat itu saya datang ke sana dan alhamdulillah sempat bertemu dengan Presiden Jokowi. Nah, pada saat itu saya hanya berpikir meminta tabloid, kalau nggak salah Jokowi adalah kita, untuk mengcounter bagaimana pada saat itu Pilpres 2014. Kita tahu Jokowi ini diserang habis-habisan dengan majalah Obor, yang mana itu banyak sekali fitnah-fitnah yang sangat-sangat tidak berdasar. Nah, pada saat itu saya hanya meminta kepada Jokowi yang sudah di dalam mobil, saya mengejar meminta majalah Jokowi adalah kita. Nah, saya pada saat itu dikasih oleh Jokowi segini. Langsung jadi ajudannya itu dipanggil, kemudian diminta untuk memberikan majalah tabloid Jokowi adalah kita untuk melawan majalah Obor pada saat itu. Yang memang sangat-sangat masif disebarkan oleh pihak lawan. Nah, setelah saya mendapatkan itu, saya baru teringat, ternyata saya tadi punya kesempatan dengan Jokowi untuk bicara banyak, kenapa tidak saya manfaatkan? Nah, pada saat itulah saya merasa menyesal dan kemudian menyia-nyiakan kesempatan untuk menyampaikan segala sesuatu unek-unek atau apalah. Padahal saya sampai saat ini punya banyak sekali unek-unek yang jika kemudian nanti diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Presiden Jokowi, akan saya sampaikan kepada beliau secara langsung. Itulah pengalaman yang menurut saya pengalaman yang lucu sekaligus sekaligus kecewa juga karena tidak saya gunakan kesempatan yang baik itu untuk menyampaikan apa yang menjadi unek-unek saya selama ini. Ya, kalau pengalaman yang paling berkesan pada saat saya awal-awal mendukung Presiden Jokowi. Pada saat itu saya masih ingat betul bagaimana perjuangan saya menjadi seorang relawan ini mendatangi berbagai daerah untuk Untuk mencatat nomor. Nah, jadi mungkin teman-teman masih ingat pada saat Pilpres itu kan baik 2014, 2019 itu kan banyak sekali posko-posko relawan yang berdiri, terutama pada saat 2014 pada saat itu. Saya masih ingat betul, saya mendatangi posko-posko, mencari posko-posko relawan di berbagai daerah. Nah, pada saat saya mendatangi itu, saya mencatat nomor telepon mereka dan kemudian saya jadikan satu. Dan kemudian ketika ada kampanye akbar,
mereka ini saya kumpulkan jadi satu untuk bergerak bersama mengikuti kampanye politik untuk mendukung Presiden Jokowi pada saat itu. Dan sempat sebelum itu juga saya kumpulkan beberapa kali, kalau seingat saya 2 kali. Jadi setelah saya catat semua nomornya, saya kumpulkan, saya ajak makan bareng dengan dana yang seadanya, dan kemudian saya jadikan satu, yang mana pada saat itu saya yang menjadi koordinatornya. Serulah pokoknya pada saat itu, bagaimana kita ya kan mengeluarkan biaya sendiri tanpa ada yang memberikan, ya kan, memberikan dana sepeser pun tidak ada pada saat itu. Jadi murni banyak relawan ini yang bergerak menggunakan dana pribadi, termasuk saya pada saat itu. Nah, itulah yang membuat saya semakin semangat melihat teman-teman relawan ini kok mau ya mengeluarkan uang sendiri untuk mendukung seorang presiden. Padahal ketemu Jokowi pun belum pernah, tapi mereka ini rela untuk mengeluarkan dana pribadi, memberikan dukungan terhadap Presiden Jokowi. Nah, itulah yang menjadi sesuatu yang sangat berkesan. Kemudian saya juga ikut bergerak dan kemudian menjadi koordinator teman-teman relawan semua di daerah. Saya kira ada sih terkait masalah komunikasi. Ini tentu menjadi sesuatu PR yang sangat penting bagi pemerintahan saat ini. Bagaimana sekarang di pemerintahan Presiden Jokowi, 7 tahun Presiden Jokowi dan 2 tahun bersama Jokowi Ma'ruf Amin, ini saya kira pembenahan terkait komunikasi ini masih harus terus ditingkatkan, masih harus terus dibenahi. Karena apa? Karena banyak sekali program-program pemerintah yang menurut saya itu bagus sebenarnya, tapi karena komunikasinya ini kurang baik, kurang benar, jadinya ya rawan sekali digoreng, kemudian diplesetkan oleh mereka-mereka ini yang sengaja ingin membuat kacau, ingin membuat rusuh. Jadinya ya pemerintah akhirnya kelabakan ketika kebijakan ini diplesetkan atau dibikinlah suatu narasi yang tidak sesuai dengan apa adanya. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka relawan-relawan inilah, pegiat-pegiat media sosial seperti saya dan kemudian teman-teman yang lainnya inilah yang mengcounter narasi-narasi hoax dan yang tidak benar itu di media sosial. Nah, sering sekali kok pemerintah ini abai dengan hal ini, sehingga menjadikan bumerang bagi pihak pemerintah sendiri. Yang mana akhirnya kita semua relawan yang pegiat media sosial inilah yang akhirnya harus turun tangan untuk meluruskan apa yang tidak benar itu. Ya, kalau harapan saya sih sumber daya manusianya ini benar-benar diperhatikan, mulai dari pendidikan, ya kan, kemudian yang tak kalah penting ini adalah soal intoleransi dan terorisme. Nah, saya kira organisasi-organisasi terlarang yang sampai saat ini mereka ini masih terus bergerak, ini perlu menjadi perhatian bagi Presiden Jokowi ke depan. Karena apa? Karena mereka ini tidak akan pernah diam. Mereka akan terus bergerak dan kemudian memberikan dogma-dogma dan kemudian meracuni pikiran masyarakat awam. Inilah yang menurut saya menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan pihak pemerintah saat ini dan ke depan nanti. Jangan sampai kemudian hal itu diabaikan dan akhirnya apa yang dibangun selama ini percuma. Karena apa? Karena masyarakat kita ini dibodohi oleh kelompok-kelompok mereka ini. Kelompok-kelompok yang punya kepentingan pribadi dan menghalalkan segala macam cara untuk memenuhi apa yang mereka inginkan selama ini, yaitu mendirikan negara agama. Nah, saya kira Pancasila dan NKRI ini tetap harus dipertahankan, tetap harus dijaga bersama, sebagaimana kita ini, Indonesia ini masyarakatnya masyarakat yang majemuk, masyarakat yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, ras, dan budaya. Tentu semua ini harus dijaga bersama-sama. Jangan sampai kemudian ada salah satu atau beberapa kelompok yang ingin merusak negara kita dengan dalih agama. Karena apa? Karena agama ini bukan alat untuk kepentingan politik. Dan saat ini banyak sekali mereka para politisi yang ingin berkuasa menggunakan agama untuk kepentingan politik mereka. Nah, inilah yang saya rasa sangat perlu menjadikan perhatian bagi pihak pemerintah ke depan. Tentu kita harus sepakat bahwasanya Indonesia bisa seperti ini bukan karena persamaan, tapi karena perbedaan yang dipersatukan. Dan tentu ke depannya nanti saya berharap Indonesia ini bisa menjadi negara yang maju, yang bisa mencerdaskan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang mana bukan saja pembangunannya yang digenjot,
tapi juga SDM-nya ini diberikan perhatian yang lebih. Supaya apa? Supaya masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang cerdas, kemudian masyarakat bisa menyaring fitnah-fitnah dan hoax yang disebarkan melalui media sosial. Dan jangan sampai media sosial kita ini dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang memang mereka ini punya semangat yang tidak baik terhadap bangsa dan negara kita. Jadi saya berharap agar teman-teman semua yang memang punya semangat nasionalisme, punya semangat kebangsaan untuk menjaga NKRI ini, turut andil dalam media sosial. Agar kenapa? Agar kita bisa menyalurkan semangat dan narasi-narasi positif untuk kemajuan bangsa dan negara kita ke depan. Saya pikir itu, dan terima kasih buat penonton yang sudah mau meluangkan waktu untuk menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Okirim selanjutnya.